ini soal terakhir sih. Jadi yang terakhir ini kita membahas mengenai turunan berarah. Jadi turunan berarah itu intinya adalah nilai dari turunan berarah. Jadi kan kita mencari turunan berarah. Nah, turunan berarah itu dia DU, terus di sini F, X0, Y0. Jadi turunan berarah itu ini sama dengan bentuk sigma tapi kebalik. Ini namanya gradien. Gradien dari F, di sini X0, Y0, terus dikali dengan U. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari turunan berarah. Dengan ini ya, dengan yang ini nih. Jadi si sigma kebalik gradien dari fx0 y0 itu dicari dengan kayak gini. Jadi itu kita dapat eh, dengan sama dengan bentuk matriks ya atau bentuk vektor. Jadi turunan si f terhadap x terus turunan si f terhadap y. Nah, jadi nilai ini kita cari dengan ini, dengan turunan terhadap f, dengan turunan terhadap x, terus f-nya kita turunkan terhadap y. Nah, terus untuk u-nya gimana nih? Jadi u itu bisa kita cari, jadi u itu apa sih? U itu vektor satuan ya. Jadi u itu bisa kita cari dengan 1 dibagi dengan panjang panjang vektornya, panjang vektor dikali dengan di sini itu dikali vektor arah. Jadi U itu sama dengan 1 dibagi panjang vektor dikali dengan vektor arah. Kita coba lihat di soalnya kayak gimana. Ini kalau kepental nanti langsung masuk lagi ya. Ini soal terakhir kita, terus kita lanjut absen, selesai. Nah, jadi di sini hitunglah turunan berarah dari fx, y di sini di titik P dengan arah ke titik Q. Jadi dia bilangnya P ke titik Q yang diberikan berikut. Jadi kita punya ini fx-nya, terus juga kita punya titik P-nya di sini. Ini titik P-nya, terus kita punya titik Q-nya. Nah, berarti yang kita cari itu kan ini kan. Yang kita pengen cari itu kan DU, terus di sini F, X0, Y0. Di sini sama dengan gradien dari F, X0, terus di sini Y0, dikali dengan U. Nah, yang pertama kita cari dulu yang ini. Kita cari yang ini. Nah, coba kita cari. Di sini kan gradien ya. Gradien si F, terus di sini dalam kurungnya X0, Y0, itu sama dengan, tadi kan saya bilang di sini adalah turunan si F-nya terhadap X, terus turunan si F-nya terhadap Y. Jadi kita buat, nah kita buat di sini turunan terhadap X-nya. Jadi ini kita turunkan terhadap X. Kalau kita turunkan terhadap X, berarti di sini itu adalah konstanta, Y itu konstanta, ini juga konstanta. Nah, berarti di sini Y-nya itu tetap. Berarti di sini 3x pangkat 2-nya kita turunin menjadi 3. Terus di sini x pangkat 2-nya itu kita turunin jadinya kan 2x ya. Kayak gitu. Dikurang dengan ini konstanta, berarti Y-nya kita tulis aja. 3x diturunin hasilnya 3. Kayak gitu. Habis itu yang di bawah sini itu turunan si F-nya terhadap Y. Jadi karena kita turunkan dia itu terhadap Y, maka X-nya itu menjadi konstanta. Jadi ini konstanta, ini konstanta. Jadi kita tulis aja di sini itu 3x pangkat 2, Y diturunin hasilnya adalah 1. Terus itu dikurang dengan ini itu konstanta ya, 3x, Y diturunin jadinya hasilnya 1. Begitu. Oke lanjut ya. Jadi ini saya rapiin bentuknya. Jadi ini itu 3 kali 2, 6.
dikali X dikali Y. Jadi 6XY. Terus dikurang dengan ini itu 3Y ya. Ini menjadi 3X pangkat 2. Terus ini menjadi 3X. Nah, berarti kalau kita masukin nilai nilai P-nya, jadi kan dari P ke Q ya. Jadi dia bilangnya dari P ke Q. Jadi kita ganti X0 sama Y0-nya itu menjadi nilai si P. Jadi kita buat kayak gini. Jadi di sini gradien dari F, X0-nya kita pakai yang ini, 2, dan Y0-nya kita pakai yang 1. Jadi yang kita pakai itu si awalnya itu. Si dia kan mulainya dari P ke Q. Jadi kita pakai si P yang di sini. Jadi nilai-nilainya itu kita pakai yang punya si P. Karena dia dari P menuju Q. Nah, jadi di sini berubah jadi 6. X-nya itu berubah menjadi 2 dikali dengan 1 dikurang dengan di sini 3, Y-nya itu 1, ini 3, X-nya itu jadi 2, 2 pangkat 2, kurang dengan 3, X-nya jadi 2. Nah, ini sama dengan 12 dikurang 3 ya, jadinya 9. Ini 3 dikali 4, 12. 12 dikurang 6, hasilnya 6. Jadi kita dapat gradien dari F dengan nilai X-nya 2 dan Y-nya 1 adalah 9, terus di sininya adalah 6. Nah, jadi kita udah dapat yang ini. Sekarang kita mencari U. Sekarang kita cari U. U tadi itu kan sama dengan 1 dibagi dengan panjang vektor. Panjang vektor terus dikali dengan vektor arah kan. Vektor arah. Nah, panjang vektor ini itu bisa kita dapat dari sini. Jadi panjang vektor itu gini ya, kita tulis dulu panjang vektor ya, supaya nggak terlalu panjang lah kalimatnya. Panjang vektor itu sama dengan, jadi di sini panjang vektornya itu kita kurang Q dikurang dengan P. Jadi Q dikurang dengan P. Jadi kita buat di sini Q-nya itu ini ya, 1 terus 2 ya. Jadi Q-nya itu kan 1 terus 2. Kayak gitu kan. Dikurang dengan P. P-nya itu 2 terus dia 1. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita kurang, hasilnya itu 1 dikurang 2, hasilnya adalah minus 1. Terus 2 dikurang 1, hasilnya 1. Nah, jadi ini panjang vektornya. Kita udah dapat panjang vektor. Sekarang kita cari vektor, bentar. Oh, jadi ini bukan panjang vektor ya. Jadi panjang vektor itu kita dapat dari ini. Ini bukan panjang vektor. Jadi Q minus P itu bukan panjang vektor ya. Jadi panjang vektornya itu adalah, kita buat di sini, panjang vektor itu sama dengan akar harusnya. Akar Q min P. Nah, jadi di sini sama dengan akar min Q-nya itu adalah gini. Jadi kita punya dapat ini ya. Jadi ini, jadi akarnya itu adalah minus 1, kita pangkatkan dengan 2, ditambah dengan 1, dipangkatkan dengan 2. Kayak di materi berapa gitu, yang vektor, terus ada pemetaan, ada eigen gitu. Jadi nilai ini kita pangkatkan dengan 2 untuk mendapatkan panjang vektornya. Kayak gitu, jadi di sini sama dengan akar 1 ditambah dengan 1, sama dengan akar 2. Nah, ini adalah panjang vektornya. Habis itu, yang ini, itu tuh sebenarnya adalah vektor arah. Saya tadi kebalik. Nah, ini adalah vektor arah.
Jadi vektor arahnya ini, terus panjang vektornya adalah akar 2. Jadi kita dapat U-nya sekarang menjadi U sama dengan 1 dibagi dengan panjang vektor. Panjang vektornya itu akar 2 dikali dengan vektor arah. Vektor arahnya ini. Minus 1 di sini 1. Kayak gitu. Nah, jadi kita udah dapat gradiennya, kita juga udah dapat U-nya. Nah, berarti tinggal kita masukin aja ke dalam persamaan turunan berarahnya. Jadi DU di sini F, kemudian di sini X0, Y0, itu sama dengan, kita tulis ya, gradiennya, terus di sini F, X0, Y0, terus dikali dengan U. Jadi kita udah dapat gradiennya ini, yaitu nilainya ini ya, 9 terus juga 6. Sebentar. Jadi kita udah dapat di sini itu 9, terus di sini 6, dikali dengan U. U-nya itu ini 1 per akar 2, dikali dengan minus 1 dikali dengan 1. Nah, ini bisa kita itu apa? Bisa kita pindahin ke depan ya. Jadi 1 per akar 2-nya itu bisa kita tulis di depan. 1 per akar 2 kayak gini. Nah, habis itu kita kali nih 9, terus di sini 6, kita kali dengan minus 1 dengan 1. Ini kita kali sesuai dengan aturan perkalian di matriks. Jadi jangan lupa di matriks. Sini akar 2. Jadi baris ya. Jadi di matriks itu kan perkaliannya baris. Baris gelap ya. Jadi perkaliannya itu baris. Jadi barisnya itu ini kan 9 dikali dengan kolomnya. Jadi 9 dikali minus 1. Jadi dia hasilnya minus 9. Terus yang kedua di sini baris kedua, baris dikali dengan kolom. Kolomnya itu yang ini ya, kita kali kolom kedua. Jadi di sini 6 dikali 1. Hasilnya sama dengan 6. Jadi intinya gini aja. Jadi intinya 9 ini kita kali dengan yang ada di atasnya. Terus yang di bawahnya ini 6, kita kali dengan yang di bawahnya. Gitu aja. Jadi biar nggak usah mikirin matriks lagi, kayak gitu aja. 9 dikali minus 1, 6 dikali 1. Kayak gitu sama dengan 1 per akar 2. Di sini itu jadinya minus 9 ditambah 6 hasilnya minus 3. Jadi kita dapat untuk nilai turunan berarahnya itu minus 3 dibagi dengan akar 2. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu bang, yang panjang vektor itu bang, yang akarnya itu ditambahkan bang. Yang di akarnya itu ditambah, ya. Berarti itu kita buktikan bang. Jadi ini kan dalam kurung ya harusnya ini ya. Jadi Enggak, dalam itu berarti ditambah. hmm? Yang di atasnya ditambah P jadinya. Oh, ini ditambah. Sebetulnya gini, mungkin gini deh. Saya buat dia kan Q minus P itu kan ini kan nilainya. Nilai Q minus P itu kan ini, ya kan? Jadi saya tuh maksudnya itu nilai Q minus P itu kita masukin nilai yang ini. Nah, tapi nilai yang ini tuh dipangkatkan 2 terus ditambah. Maksudnya bukan bukan gimana ya? Ya intinya gitulah. Atau kita hapus aja lah kayak gini, kita hapus aja biar nggak bingung lah, biar nggak ambigu kan hasil artinya. Jadi panjang vektor itu kita dapatkan dari akar minus 1 dipangkatkan 2 ditambah dengan 1 dipangkatkan 2. Jadi kita mendapatkan panjang vektornya dari sini, kita masukkan ke dalam sini. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan?
ada bang, lanjut bang. Oke, nggak ada lagi, udah habis soalnya.